Saat Lebaran tiba, pastinya setiap meja pada setiap rumah selalu tersedia kue kering yang beraneka ragam. Berbagai kue kering dengan aneka ragam bentuk dan isian tersedia menyambut setiap tamu yang hadir. Tapi ternyata ada beberapa fakta menarik dari alasan mengapa selalu ada kue kering saat Lebaran. Yuk kita cari tahu apa saja faktanya. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Simbol perayaan. Ada beragam jenis kue kering, namun yang paling sering dihidangkan saat Lebaran ialah nastar dan kastengel. Kedua kue kering ini dibawa masuk oleh orang-orang Belanda yang selalu membuatnya di setiap momen perayaan. Kebiasaan ini pun menjadi tradisi yang melekat di masyarakat dan kini kue kering jadi suguhan wajib bukan hanya saat Lebaran, tapi juga perayaan lainnya baik Natal maupun Tahun Baru. Mempererat silaturahmi. Lebaran menjadi momen hangat yang kerap dihabiskan bersama keluarga atau kerabat yang jarang ditemui. Itu mengapa banyak individu menyajikan berbagai hidangan. Salah satunya kue kering untuk menjamu para tamu yang datang untuk bersilaturahmi. Awet dalam waktu yang lama. Kue kering sebagai salah satu kudapan wajib dalam menjamu para tamu karena dapat disimpan cukup lama di wadah kedap udara dan kue kering jadi pilihan kudapan praktis serta hemat biaya. Menghadirkan kehangatan di rumah. Adanya kue kering di rumah membuat suasana terasa lebih hangat. Terlebih lagi, proses membuat kue dijamin menghadirkan kehangatan tersendiri di antara anggota keluarga. Tradisi menyajikan kue kering muncul sejak masa kolonial Belanda. Sejarawan kuliner Fadli Rahman mengatakan kepada Kompas.com, tradisi menyajikan kue kering baru muncul saat masa kolonial Belanda. Interaksi antara orang Belanda dengan masyarakat Indonesia pada abad ke-19 hingga ke-20 melahirkan penyerapan budaya Eropa ke dalam budaya Indonesia. Salah satunya soal kuliner. Sejak saat itu, sebagian masyarakat Indonesia mulai terpengaruh budaya kuliner Belanda dan mengalami perubahan selera. Bahkan menyajikan kue-kue kering di hari Lebaran juga dapat menunjukkan derajat sosial seseorang. Saat itu, masyarakat Indonesia menengah ke atas sudah tak mau lagi menyajikan makanan-makanan tradisional yang terbuat dari sagu, tepung beras, tepung ketan, dan lain sebagainya. Masyarakat Indonesia mulai merasa kue tradisional bertekstur lengket, kemudian enggak awet, tapi kalau kue-kue kering disajikan berhari-hari dan berminggu-minggu pun akan tetap awet untuk disajikan termasuk dalam momen Lebaran. Beberapa kue kering yang biasa disajikan saat momen Lebaran juga memiliki sejarah loh. Penasaran ada kue apa saja? Yuk kita nonton terus videonya. Nastar. Nastar ditemukan dan dibawa oleh Belanda. Berdasarkan website Indonesian Chef Association, nastar berasal dari kata ananas atau nanas dan takjes atau tart. Racikan resep nastar terinspirasi dari olahan pie ala Belanda yang dibuat dalam loyang-loyang besar dengan filling atau isian selai, blueberry, apel, dan strawberry. Kastengel. Sama halnya nastar, kastengel juga berasal dari Belanda. Di sana kue ini disebut kastengels. Dari kata kas yang berarti keju dan stengels yang berarti batangan. Kue kering yang disebut juga kue keju batangan ini memiliki masa lalu yang cukup unik. Tepatnya di kota Krapbenjik, kastengel dijadikan sebagai pengganti mata uang untuk transaksi barter dengan barang lain. Komposisinya yang terbuat dari keju menjadikan kue kering ini sebagai makanan cukup terkenal. Di Indonesia, kue cheese fingers ini biasa disajikan di rumah-rumah pejabat atau pegawai Belanda yang menikahi wanita pribumi. Putri salju. Dahulu, kue putri salju merupakan adaptasi dari kue kering khas Austria bernama Pfannkuchen. Bentuk dan rasa Pfannkuchen juga sama persis dengan putri salju, yakni bulan sabit dengan rasa vanila ditambah taburan gula halus dan sensasi dingin saat digigit. Di Austria, kue ini menjadi ciri khas dan hidangan favorit selama perayaan Natal. Sementara di Indonesia, nama putri salju diambil dari taburan gula halus berwarna putih yang menyelimuti seluruh permukaan kue. Gula halus tersebut amat mirip dengan salju putih yang menghiasi tanah saat musim dingin. Nah, itulah fakta menarik dari alasan mengapa kue kering selalu ada saat Lebaran berdasarkan beberapa sumber.